Ragi atau yeast diperlukan dalam proses fermentasi adonan roti dan kue. Proses fermentasi mengubah gula menjadi karbon dioksida, mengakibatkan adonan menjadi mengembang. Selain membuat adonan mengembang, fungsi ragi dalam pembuatan produk bakery antara lain mematangkan dan mengempukkan gluten, sehingga adonan dapat menangkap gas CO2 yang dihasilkan pada pembuatan roti. Ragi juga membantu terbentuknya aroma dan rasa selama proses fermentasi pada pembuatan roti dan kue. Berdasarkan bentuknya, ragi terdiri dari ragi instan, ragi kering, ragi segar padat, dan ragi beku. Lalu dari mana ragi roti dibuat dan bagaimana proses pembuatan ragi roti? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan ragi roti. Ragi atau fermen merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi. Ragi umumnya digunakan dalam industri makanan untuk membuat makanan dan minuman hasil fermentasi, seperti acar, tempe, tape, roti, bir, dan wine. Mikroorganisme yang digunakan di dalam ragi umumnya terdiri atas berbagai bakteri dan fungi. Setiap jenis ragi dapat membantu memberikan rasa, aroma, dan tekstur yang lezat pada makanan yang berbeda-beda. Di pabrik pembuatan ragi seperti Loussav di Prancis dapat membuat 1 gram ragi menjadi 1 kilogram ragi dalam 2 hari. Dan menjadi 14 ton dalam 2 hari berikutnya. Pada dasarnya, pabrik ini hanya membuat ragi ini membelah diri dan menjadikannya berkali-kali lipat dengan menyediakan sumber makanan mikroorganisme, seperti gula dan oksigen. Lalu bagaimana ragi ini pertama kali didapatkan? Jawabannya ada di hutan ini. Perlu kalian tahu, ragi ini hanya dapat dilihat menggunakan alat bantu seperti mikroskop, sehingga hanya pengalaman dan pengetahuan yang akan membantu kita dapat menemukannya di alam liar. Namun, Dr. Steve James mengatakan ragi ini umumnya ditemukan pada tunggang pohon X yang sudah membusuk, di mana kemungkinan ragi mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan dari pohon. Ini adalah gambar ragi roti di bawah mikroskop. Sementara ini adalah gambar ragi bir di bawah mikroskop. Hampir di semua pohon X di seluruh dunia terdapat ragi di dalamnya. Selanjutnya, potongan kayu yang terdapat ragi ini akan dijual ke pabrik pembuatan ragi. Ragi ini selanjutnya akan diisolasi dan ditempatkan pada bank ragi sesuai dengan kriteria dan peruntukan jenis ragi tersebut. Sehingga hal ini memungkinkan pabrik tidak perlu mendapatkan ragi lagi dari luar untuk mendapatkannya setiap hari. Pada dasarnya, memperbanyak ragi dengan cara menfermentasi berarti mengatur dan mengendalikan lingkungan, sembari menyediakan sel ragi berkualitas tinggi dengan bahan yang mereka butuhkan, seperti gula dan oksigen untuk menghasilkan banyak sel ragi. Proses pembuatan ragi bermula pada apa yang kita sebut dengan bank regangan atau bank ragi, di mana berbagai galur sel ragi disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Selanjutnya, kultur cair awal disiapkan dalam tabung. Beberapa miligram ragi dipindahkan ke media biakan dan ini ditempatkan dalam inkubator pada suhu yang sesuai.
Proses fermentasi kemudian membutuhkan sekitar 48 jam. Selanjutnya, sel ragi dipindahkan ke lingkungan atau tabung yang lebih besar. Tujuan dari tahapan tingkat media biakan ini adalah untuk meningkatkan biomasa secara berturut-turut dengan meningkatkan jumlah sel yang dihasilkan. Untuk mencapai jumlah ragi yang cukup, pabrik kemudian dapat memasang fermentator untuk mendapatkan ragi generasi pertama. Hasil akhirnya adalah beberapa ton ragi yang dihasilkan hanya dalam beberapa hari. Ragi kemudian dipisahkan dari media biak yang memungkinkan sel untuk berkembang biak. Berkat penggunaan pemisahan sentrifugal, proses ini menghasilkan bentuk krim yang kemudian didinginkan dan disimpan dalam kondisi dingin pada suhu 4 derajat Celcius untuk memastikan sel ragi tidak aktif. Pada tahapan ini, ragi sudah bisa dijual sebagai ragi cair dengan menyiapkan ragi krim saja. Kemudian ragi cair ini dapat diturunkan lagi menjadi berbagai bentuk ragi, baik dalam bentuk castelia, yaitu semacam kantong berpendingin, atau ragi krim yang dijual dalam wadah 0,1 hingga 1 meter kubik, atau dalam truk 25 ton untuk toko roti yang sangat besar. Pabrik ini juga memasarkan ragi jenis lain, yaitu ragi segar atau yang sudah dipadatkan. Krim ragi dilewatkan melalui filter putar atau filter vakum, sebuah mesin yang menyedot cairan sehingga memungkinkan untuk mendapatkan lapisan ragi yang halus. Lapisan ini kemudian diproses dalam mixer yang mengkompres ragi. Selanjutnya, ragi yang sudah dikompres dipotong dadu dan dikemas untuk mendapatkan ragi kering. Krim ragi melewati filter putar sekali lagi, tetapi kemudian masuk ke extruder dan mesin pengering, sehingga memungkinkan untuk menghilangkan lebih banyak air dari lapisan ragi. Setelah proses ini, ragi berbentuk seperti spaghetti ini sudah siap untuk dikemas dalam kemasan kecil dan siap untuk didistribusikan ke para konsumen.